Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam belajar agama, dan semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa mengamalkannya, sehingga ini semuanya bisa menjadi bekal kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan rutin kita, yaitu sekarang kita akan membahas tentang tayamum, yaitu pembahasan yang mesti juga akan dibahas ketika kita membahas tentang wudu. Ya, jadi kalau membahas wudu pasti akan juga membahas apa? Tayamum. Ya, kemarin wudu kita alhamdulillah sudah selesai, maka kita akan membahas sedikit tentang tayamum. Tayamum sekalian rahimakumullah, artinya menyengaja, secara sengaja menggunakan as-sa'id. As-sa'id ini permukaan tanah, dengan mengusap wajah dan dua tangan dengan niat memperbolehkan sholat dan yang sepertinya. Ini pengertian secara syariat tentang tayamum. Adapun kalau secara bahasa tayamum artinya al-qasdu, yaitu menuju. Ya, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Janganlah kamu memilih untuk yang buruk untuk kamu keluarkan. Ini tentang tayamum. Adapun apa itu as-sa'id? As-sa'id artinya adalah tanah. Ya. Ada yang mengatakan tanah yang suci, dan ada pula yang mengatakan semua debu yang suci. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6, "Fatayammamu sa'idan thayyiban." Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, dengan sa'id. Abu Ishaq mengatakan as-sa'id adalah permukaan bumi. Pokoknya semua permukaan bumi. Diwajibkan bagi orang yang bertayamum untuk menepukkan kedua tangannya pada permukaan tanah. Tidak usah dipedulikan apakah pada tempat itu terdapat debu atau tidak. Yang penting permukaan bumi atau permukaan tanah. Karena as-sa'id ini bukanlah debu, ia adalah permukaan tanah, baik debu atau selainnya. Pokoknya permukaan bumi atau permukaan tanah. Kemudian beliau melanjutkan, seandainya seluruh permukaan bumi adalah batu yang tidak ada debu di atasnya, lalu orang yang hendak bertayamum menepukkan tangannya ke atas batu itu, maka hal itu sudah menjadi penyuci baginya jika ia mengusapkan pada wajahnya. Ini pada lisanul Arab. Kemudian disyaratkannya tayamum. Di antara dalil disyaratkannya tayamum dari Al-Quran yaitu pada surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum mardha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura." Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, kemarin kita selesaikan ya tentang apa arti aula mastumunisa, menyentuh perempuan maksudnya apa jima yang membatalkan wudu. Adapun sekadar menyentuh apalagi istrinya sendiri maka tidak membatalkan wudu. Maka bertayamumlah sedangkan kamu tidak mendapatkan air. Jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau
basahlah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Surat An-Nisa ayat 43. Ini dalil disyaratkannya tayamum dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah, maka banyak sekali diantaranya sabda Nabi SAW, aku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan seorang dari Rasul pun ya, sebelumku. Ya, aku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan seorang pun dari Rasul-Rasul sebelumku. Jadi ini merupakan apa? Kekhususan Nabi kita Muhammad SAW dibanding Rasul-Rasul yang sebelumnya. Yaitu yang pertama, aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Ya, jadi kalau berhadapan musuh, ya, nah ini musuhnya Nabi, ini sudah getar duluan sekalian selama sebulan perjalanan, ya, selama jarak sebulan perjalanan. Kemudian yang kedua, nah ini poinnya, ya. Yang kedua, yaitu dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci. Maksudnya bisa untuk tayamum. Ini kekhususan Nabi SAW, umat Nabi SAW. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah ia sholat. Kemudian yang ketiga, dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Kemudian yang keempat, dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat dengan izin Allah. Yang kelima, nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ini hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi di antara perbedaan ya, kekhususan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya, yaitu kalau nabi atau rasul sebelumnya mereka hanya diutus kepada siapa? Kaumnya saja. Ya, Bani Israel ya, kepada Bani Israel saja. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk seluruh manusia. Ya, tidak hanya kepada siapa? Orang Arab saja, ya, orang seluruh dunia, ya, bahkan manusia dan jin. Maka ini membantah apa? Oh, ini hanya untuk orang Arab saja, salah mas sekalian. Nabi Muhammad diutus untuk apa? Seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Jadi kalau agama kita mewajibkan memakai hijab, ya, jilbab itu ya, hijab, maka itu bukan kewajiban untuk orang Arab saja. Ya, kewajiban untuk siapa? Semua manusia. Ya. Bahkan kalau dulu kita perhatikan orang Arab jahiliyah dulu malah apa? Mereka telanjang tuh sekalian, tawaf sambil telanjang, nggak pakai hijab tuh sekalian. Jadi hijab, ya, termasuk sadar itu bukan syariat orang Arab itu, ya, bukan tradisi orang Arab. Orang Arab dulu telanjang. Ya. Maka ketika turun syariat hijab, maka mereka langsung apa? Menutup auratnya. Maka itu untuk apa? Semua manusia. Ya, jadi salah kalau mengatakan apa? Jilbab itu hanya untuk orang Arab. Ya. Cadar itu mergoning Arab itu akeh diduki. Jadi nek bus itu gue nutupi irung jadi. Ini kan ngawur sekali nih. Ada dai mengatakan ngawur sekali nih. Jadi Islam itu satu semua manusia, bukan untuk apa? Orang Arab saja. Ya. Seperti itu. Termasuk ketika Nabi merintahkan apa? Memelihara jenggot, membiarkan jenggot, mencukur kumis. Ini bukan untuk orang Arab saja sekalian, untuk semua manusia. Ini seperti itu. Termasuk apa? Ini nih, di antara 5 kekhususan itu apa? Allah menjadikan bumi ini apa? Tempat untuk sholat. Di mana saja silakan bisa untuk tempat sholat. Yang penting bukan pada tempat yang dilarang. Ya. Misalnya di kamar mandi, ya, WC itu tidak boleh. Ya. Kemudian juga di kuburan itu juga tidak boleh. Kuburannya bukan tempat untuk sholat misalnya. Kecuali apa? Sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu tidak ada apa? Tidak ada rukuk dan sujudnya. Ya, Nabi pernah melakukannya. Ini sholat jenazah khusus, bukan semua sholat Pak. Ya. Jadi salah kalau ada orang apa? Iktikaf di kuburan. Ya. Sholat iktikaf, baca Quran. Ini kuburan bukan tempat ibadah misalnya. Ya, bukan tempat untuk ibadah. Kemudian dalil dari ijma' Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Mughni, beliau berkata. Kemudian juga Imam Bukhari rahimahullah, beliau berkata dalam kitab sahihnya, bab bertayamum ketika mukim apabila tidak mendapati air dan khawatir terluput dari sholat, dan ini adalah pendapatnya Abu. Kemudian sebab disyaratkannya tayamum. Ini ada riwayat dari
Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah meminjam sebuah kalung dari Asma. Ini Asma ini siapa? Ya, saudarinya Aisyah. Ya, sama-sama putrinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya Aisyah ia pernah meminjam sebuah kalung dari Asma. Kemudian kalungnya hilang. Lalu Nabi SAW mengutus seseorang untuk mencarinya. Lalu orang itu menemukannya. Lalu waktu sholat datang dan mereka tidak membawa air. Maka mereka pun melakukan sholat tanpa wudhu. Kemudian hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang tayamum. Maka Usaid bin Khudair berkata kepada Aisyah, Jazakillahu khairan. Demi Allah, semoga Allah membalas engkau dengan sesuatu yang lebih baik. Fa'allahi ma nazala biki amrun takrahinah illa ja'alallahu dhalika laki walil muslimina fihi khairan. Demi Allah, tidaklah menimpamu suatu perkara yang tidak engkau sukai, kalungnya hilang tadinya, melainkan dengannya Allah menjadikan kebaikannya di dalamnya untukmu dan kaum muslimin. Hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi gara-gara kalungnya hilang tadi, sesuatu yang tidak sukai. Tapi justru karena itu apa? Allah menurunkan ayat tentang tayamum yang menjadikan kebaikan dalamnya untuk siapa? Untuk semua kaum muslimin. Iya, keringanan. Kalau nggak bisa untuk maka tayamum membawa kebaikan. Ya. Maka beliau mengatakan apa? Jazakillahu khairan. Ya, semoga Allah membalas engkau dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian kapan seseorang boleh tayamum? Ya. Jadi di satu sisi wahai sekalian, ini tidak boleh kita memberat-beratkan nih. Pokoknya wudu, gue bicara nih. Apa keadaannya wudu-wudu banyu, ya enggak sah. Ini berlebihan satu sisi. Sisi lain, nggak boleh juga menggampang-gampangkan. Masih ada air kok kita tayamum, malah apa-apa, nggak boleh kan? Kalau masih ada air tidak boleh tayamum. Ya, maka tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga menggampang-gampangkan. Maka kita harus tahu kapan seseorang itu boleh tayamum. Yang pertama, yaitu ketika tidak ada air, baik ketika safar maupun mukim. Ya, baik ketika safar maupun mukim. Akan tetapi sekalian, kita diwajibkan untuk apa? Berusaha terlebih dahulu mencari air. Ya. Jadi bukan di dalam masjid, neng di masjid kalau banyu, iya kalau banyu mas neng jowo kan akeh banyu. Ya, harus mencari dulu. Ya. Kalau sudah mencari maksimal nggak ada ya sudah, berarti apa? Ya tayamum, karena sudah mencari nggak ada. Jadi harus apa? Mencari dulu, berusaha mendapatkan air. Kemudian yang kedua, tayamum diperbolehkan ketika tidak mampu menggunakan air karena adanya uzur seperti apa? Sakit atau takut penyakit yang diderita bertambah parah. Ya, jadi kalau misalnya kita penyakit tertentu ya, habis kebakaran misalnya Pak, wah itu kan melepuh ya, kulit melepuh semua misalnya. Itu kalau kena air kan apa? Madorot bisa lebih parah nanti ya, garing-garing ya, bahaya. Maka saat itu apa? Boleh tayamum. Meskipun ada banyak air, tapi dia tidak mampu. Ya, jadi ada dua sebabnya, karena tidak ada air. Yang kedua karena tidak mampu menggunakan air. Jadi ada dua secara umum. Ya. Termasuk orang sakit tadi. Ya. Tapi kalau sekedar sakit, saya tayamum aja. Sakit apa Pak? Sakit panu ya tidak boleh. Panu kan kena air tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi dilihat dulu sakitnya. Kalau kena air, ini berdasarkan analisa dokter ya, ini bisa menyebabkan apa? Penyakitnya tambah parah, madorot. Ya, maka saat itu boleh tayamum. Nah, seperti ini. Termasuk karena cuaca sangat dingin. Ya, cuaca sangat dingin sekalian. Ya. Dinginnya itu pokoknya sudah umum gitu ya. Sehingga kalau kita wudunya seperti air es misalnya, ini bisa madorot. Mungkin saja mungkin orang bisa madorot ya, bisa semaput, bisa sakit dinginnya misalnya gitu, jendil itu ya. Maka saat itu apa boleh tayamum. Tapi ingat cuacanya sangat dingin Pak, ekstrim ya. Jadi bukan kayak Malang itu batu ya, seger itu ngadem Pak. Kok sak Malang tayamum kabeh sak batu ini lagi. Tidak boleh, itu kan dingin masih apa? Masih normal Pak. Artinya kita masih apa? Masih bisa wudu adem biasa ya, tapi masih bisa. Adapun ya, maksudnya yang ekstrim itu Pak. Bisa madorot kalau kita paksakan berwudu ya, seperti itu. Maka ini boleh tayamum. Atau kejadian yang semisal
Misalnya kondisi perang, ya, kondisi perang. Kalau kita keluar rumah mencari air, ini bisa apa? Bisa membahayakan nyawa kita, Pak. Ya, kan kalau perang itu masih banyak apa itu? Sniper ya, kalau bahasa kita ya sniper, Pak. Itu kalau kita keluar dari benteng misalnya, oh itu bisa kena sniper mati kita, Pak, nyawa taruhannya. Maka saat itu apa? Boleh kita tayamum. Karena kalau kita keluar mencari air bahaya. Ya, kondisinya apa? Sedang perang. Itu contoh saja ya. Jadi ini bisa dikiaskan ke yang lainnya. Intinya apa? Karena tidak ada air, yang kedua karena tidak mampu menggunakan air. Ya, karena sakit, cuaca sangat dingin atau kondisi perang dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Lalu beliau sholat mengimami kami. Tiba-tiba terlihat seorang laki-laki yang menyendiri. Lalu beliau bertanya, apa yang menghalangimu untuk sholat? Ia menjawab, saya sedang junub dan tidak mendapatkan air. Maka Nabi bersabda, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Gunakanlah sa'id. Bisa dengan sa'id tadi permukaan bumi ya, untuk tayamum. Karena itu telah mencukupimu. Karena dia tidak mendapatkan air. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kami keluar dalam sebuah perjalanan. Salah seorang dari kami terkena batu sehingga kepalanya terluka parah. Ya, jadi dulu sahabat pernah dalam sebuah perjalanan ada seorang sahabat yang kepalanya terluka kena batu sehingga terluka parah, ya, berdarah, terluka parah. Kemudian ia mimpi basah, yang terluka tadi mimpi basah. Lalu ia bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian melihat adanya keringanan bagiku untuk bertayamum? Maka mereka menjawab, kami tidak mendapatkan keringanan bagimu, sedang engkau mampu menggunakan air. Mampu menggunakan air. Maka kemudian ia pun mandi, kan junub kan harus mandi, sehingga orang tadi itu meninggal, karena kepalanya parah nih. Sama teman-temannya disuruh tetap harus mandi, nggak ada udzur itu. Nah gitu, makanya memaksakan mandi, akhirnya meninggal. Maka ketika kami menemui Rasulullah SAW, kami mengadukan itu kepada Rasul, ya. Maka beliau bersabda, ya, qataluh, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu illam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi su'al. Innama kana yakfihi an yatayammam. Semoga Allah membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu jika memang mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Nek gak ngerti takon, Pak. Jangan nyimpul ke diri, nanti bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sesungguhnya cukup baginya untuk tayamum. Sebenarnya boleh tayamum itu karena ada uzur, Pak, kepalanya bocor ini, luka parah, kalau kena air bisa mandorot, bahkan sudah terbukti mandorot, meninggal. Sebenarnya orang seperti ini boleh tayamum meskipun junub, karena dia tidak mampu menggunakan air. Ini hadis hasan riwayat Imam Abu Dawud. Ini juga menunjukkan misalnya kalau orang tidak berilmu tidak boleh berfatwa sembarangan. Ini bisa menyesatkan, ya, sesat dan menyesatkan, bisa membahayakan diri dan orang lain. Buktinya ini, Pak. Ya, bukan ahli ilmu berfatwa, saya boleh tayamum, enggak boleh. Pokoknya kudu nganggo banyu, kudu atas banyu. Akhirnya mandi meninggal, mandorot. Ya, gara-gara ya tidak tahu kemudian berfatwa. Akhirnya membuat orang lain meninggal. Maka ditegur oleh Nabi. Ya. Kalau nggak tahu kenapa nggak tanya gitu. Karena obat bodoh itu obat kebodohan itu bertanya, Pak. Jangan nyimpulkan diri, Pak. Ya. Maka kita tidak tahu bertanya pada wali, pada orang berilmu. Ya. Jangan nyimpulkan diri, Pak. Ya. Ini pentingnya bertanya. Maka Allah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang selanjutnya tentang tata cara tayamum. Yang pertama niat dalam hati, ya, niat dalam hati. Ya, jadi ini karena pengganti wudu maka hampir sama dengan wudu. Jadi niat dalam hati. Ya, jadi untuk Untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Ya, niat dalam hati, kemudian membaca Bismillah, ya, sama ya. Kemudian menepuk kedua telapak tangan pada tanah yang bersih.
dengan sekali tepuk dan merenggangkan jari-jarinya seperti ini ya, ditepuk sekali. Kemudian kalau ini banyak debu bisa dengan seperti ini ya, supaya rontok debunya bisa dengan ditiup. Kalau banyak debu misalnya di tanah itu ya, nah, ini kan banyak kerikil kantil misalnya ya, nah, ini bisa ditepuk, bisa ditiup ya, biar bersih debunya. Kemudian mengusap wajahnya dengan bagian dalam telapak tangannya dan jari-jarinya ya. Jadi yang diusap cuma apa? Wajah ya, ini sekali saja. Kemudian mengusap bagian luar telapak tangan ini sekalian ya, kanan diusap, kiri diusap ya, sudah selesai. Jadi tayamum tepuk sekali, kemudian kalau banyak debu ditiup boleh, didinginkan boleh ya. Kemudian muka ya, seperti ini sekali, kemudian ini telapak luar tangan sekali, kanan kiri sekali, sudah. Masya Allah ya, mudah sekali. Islam itu mudah. Semakin sulit keadaan seorang itu semakin mudah syariat ya, ini indahnya Islam sekalian. Islam itu mudah ya. Kondisi orang semakin sulit, syariat semakin mudah ya. Sholat duhur kan 4 rakaat itu ya, tapi kalau dia sedang safar kan keadaan berat ya, safar Pak ya, kesel kabeh ya, maka boleh dikosor 2 rakaat, semakin ringan syariat. Tidak mampu bersolat berdiri ya, nggak mampu duduk boleh Pak, nggak mampu lagi berbaring boleh ya. Mudah syariat. Semakin sulit keadaan seorang ini semakin mudah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, itu kaidahnya. Gitu. Sudah? Kemudian ini cara tayamum. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sesungguhnya cukuplah engkau menepukkan kedua tanganmu pada tanah lalu meniupnya. Kemudian engkau mengusap wajah dan kedua telapak tanganmu dengan keduanya. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian melakukan tepukan ya, ini yang sahih, yang lebih kuat, ini adalah 1 tepukan saja. Ini sudah cukup ya, tidak perlu dua kali ya. 1 kali ini untuk wajah dan kedua tangan langsung sekalian ya. Hal ini berdasarkan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya Rasul mengutus aku dan engkau, lalu aku junub, maka aku berguling-guling ke tanah karena beliau belum tahu tentang tayamum Pak. Jadi ya itu tadi, makanya kalau kita tidak tahu Pak, kalau nyimpul ke diri nanti bisa bahaya Pak ya, karena beliau belum tahu ya. Jadi dikira kalau junub kan, kalau pakai air kan harus semua kan kena air. Oh, kalau nggak ada air berarti guling-guling di tanah gitu Pak ya. Jadi biar semua kena tanah gitu. Itu ini persangkaannya beliau ya, karena belum tahu sekalian ya. Maka kemudian Kemudian kami menemui Rasulullah SAW ya, dan kita menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Maka beliau bersabda ya, kemudian beliau ngandani ya, sebenarnya tidak perlu berguling-guling, cukup dengan sesungguhnya kamu cukup melakukan seperti ini. Maka beliau nyontoni Pak ya, beliau mengusap wajah dan kedua tangan 1 kali, nggak perlu guling-guling Pak ya. Makanya kalau orang nggak tahu itu tanya Pak ya. Kalau nyimpul ke diri oh mandi junub kan harus semua badan kena air. Nek tayamum piye kana banyu ya guling-guling harus ben kena tutuk kabeh. Tetap tayamum ini saja ya, seperti ini ya, sudah selesai. Kemudian berdasarkan tadi itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian sabda Nabi SAW, at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffain. Tayamum itu 1 tepukan untuk wajah dan 2 telapak tangan. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi 1 tepukan khusus cukup untuk wajah dan telapak tangan bagian luar ya. Adapun hadis tayamum tentang 2 kali tepukan untuk muka dan kedua tangan sampai siku ya, kan ada yang sampai siku Pak. Dulu saya pernah ada yang ngajari sampai siku Pak, tayamum ya. Jadi pengganti wudhu betul, tapi bukan terus berarti sama dengan wudhu ya. Kaki ada 1 basuh Pak, bukan pengganti wudhu iya, tapi tayamum cara sendiri ini. Cukup wajah dengan telapak tangan bagian luar, nggak perlu sampai sikut Pak. Hadisnya sampai telapak tangan saja bagian luar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang sangat lemah sekali, dhaifun jiddan, sangat lemah hadisnya. Imam Abu Zur'ah rahimahullah beliau mengatakan bahwa hadis tersebut batil. Ya, jadi tidak bisa dijadikan dalil. Yang sahih tadi sekali saja, tepukan 1 kali itu wajah dan tangan. Kemudian
Hukum asal tayamum adalah pengganti wudhu, maka perkara-perkara yang boleh dilakukan dengan wudhu juga boleh dilakukan dengan tayamum. Misalnya apa? Sekali wudhu boleh apa kemarin untuk beberapa kali sholat, maka begitu juga dengan tayamum. Selama dia belum batal, boleh juga apa untuk beberapa kali sholat. Karena dia pengganti wudhu, sehingga hukumnya apa? Sama. Ya, hukumnya sama. Kecuali pembatal tayamum nanti ada tambahan lagi. Kemudian hadis Ibnu Abbas, ya, betul kan sahabat Ibnu Abbas, bahwa tayamum hanya boleh untuk sekali sholat saja dan sholat berikutnya tayamum lagi. Maka hadis tersebut diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa hadis tersebut sanadnya lemah. Ya, jadi sholat tayamum boleh untuk beberapa kali sholat. Kemudian pembatal tayamum. Tadi ya, karena tayamum pengganti wudhu, maka pembatalnya sama. Jadi kalau sudah tayamum ngentut, berarti tayamumnya batal, harus tayamum lagi. Kalau masih belum ada air, sama dengan wudhu pokoknya. Kemarin sudah kita jelaskan. Ya. Adapun tayamum ada tambahan lagi, Pak. Pembatal tayamum apa itu? Ketika sudah ada air, maka otomatis tayamumnya batal, Pak. Jadi kan harus apa? Wudhu dengan air. Karena apa? Tayamum itu karena apa? Tidak ada air dan tidak mampu menggunakan air. Maka ketika ada air, ya, sudah kita temui air, maka otomatis tayamumnya batal. Jangan harus apa? Wudhu pakai air. Karena sebab tayamumnya sudah tidak ada. Ya, ini tambahannya untuk tayamum. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya permukaan bumi yang suci adalah alat bersucinya seorang muslim. Meskipun ia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Apabila ia mendapatkan air, hendaklah ia mengusapkan kepada kulitnya, karena hal itu lebih baik. Kemudian Imam Ibnu Qudamah mengatakan, apabila orang yang bertayamum mendapatkan air dalam keadaan sholat, maka hendaklah ia keluar kemudian berwudu atau mandi apabila ia junub, lalu melaksanakan sholat. Ini pendapatnya Al-Thawri, Abu Hanifah. Demikian pula Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Dzar dan Ibnu Munzir. Ya, saudara sekalian, rahimahullah. Jadi meskipun kita sedang sholat misalnya ini ya, sudah tayamum sholat, ketika tengah-tengah sholat, Pak, tiba-tiba Pak, hujan deras, Pak, loh ada air ini, Pak. Ya, maka kita harus apa? Tayamum kita batal, Pak. Kita harus keluar apa? Wudu pakai air, kemudian sholat lagi. Ini khusus apa? Tayamum. Jadi pembatal semuanya sama. Ada tambahan, kalau ada air maka dia batal. Sudah tayamum mau sholat di tengah jalan, loh ada air, Pak. Berarti harus wudu pakai air, tayamumnya lagi batal, Pak, otomatis. Ya, demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.